Silakan Pak, duduk dulu. Jadi gini Pak Bos, anak saya kan baru lulus sekarang nih. Dia pengen banget masuk universitas ini, tapi nilainya nggak cukup. Nah, Pak Bos paham kan? Maaf nih Pak, saya nggak paham dengan maksud keperluan Bapak kesini. Bisa tolong diperjelas nggak? Nah, jadi Pak Bos maunya apa nih? Mau motor, mau mobil, mau rumah, apartemen, atau istri baru? Apa aja deh Pak Bos, yang penting anak saya bisa masuk universitas ini. Oh begitu, baik Pak, saya mengerti. Ya, kayaknya Bapak belum tahu nih apa akuntabilitas seorang ASN ya. Nah, biar Bapak tahu, yuk tonton video ini. Halo Patriot Bangsa. Jadi kita kali ini akan ngomongin soal akuntabilitas ya. Nah, akuntabilitas ini beda dengan responsibilitas. Jadi akuntabilitas ini bukan hanya kewajiban untuk bertanggung jawab, tetapi adalah kewajiban pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan sebagai seorang ASN. Nah, akuntabilitas ini merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, maupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang ASN adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Nah, jadi antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, ataupun pribadi. Kemudian kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Kemudian ketiga, memperlakukan warga negara secara sama ya dan adil di dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Dan yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, aspek-aspek akuntabilitas itu dapat terbagi menjadi 5 ya. Jadi pertama adalah akuntabilitas merupakan satu hubungan, yaitu bagaimana akuntabilitas individu dengan pihak yang memberikan kewenangan serta diberikan kepada publik. Kemudian kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu bagaimana seorang individu, kelompok, ataupun institusi dituntut untuk dapat bertanggung jawab dalam memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas membutuhkan adanya pelaporan. Nah, pelaporan ini merupakan perwujudan dari akuntabilitas tersebut ya. Itu bisa berupa laporan kinerja seorang ASN yang didukung juga oleh bukti-bukti yang nyata. Kemudian keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, yaitu dengan adanya punishment atau reward terhadap kinerja yang kita lakukan selama periode tertentu. Dan terakhir adalah akuntabilitas itu untuk memperbaiki kinerja. Dengan adanya konsekuensi, maka diharapkan para ASN itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depannya. Nah, kalau dilihat ya sebetulnya akuntabilitas publik itu terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Nah, kalau akuntabilitas vertikal ini itu bentuk pertanggungjawaban seorang ASN pada pemberi tugasnya yang lebih tinggi. Nah, sedangkan akuntabilitas horizontal itu adalah bentuk pertanggungjawaban seorang ASN terhadap pelayanan yang diberikannya oleh pada publik. Nah, sebagai akuntabilitas itu fungsinya adalah pertama menyediakan kontrol demokratis. Jadi ini merupakan peran demokratis. Yang kedua yaitu adalah mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merupakan perannya dalam konstitusional. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas ya sebagai peran pembelajaran. Nah, akuntabilitas itu memiliki tingkatan. Yang pertama adalah akuntabilitas personal. Nah, akuntabilitas personal ini adalah nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang ASN sebagai modal utama mereka bekerja. Seperti bagaimana seorang individu berusaha untuk memikirkan dan memberikan solusi serta perbedaan bagi tupoksi yang diembannya. Kemudian yang kedua itu adalah akuntabilitas individu.
yaitu bagaimana seorang ASN melaksanakan tupoksinya secara individu, lalu bertanggung jawab atas segala tindakan dalam pekerjaannya. Akuntabilitas yang ini nih perlu dilakukan ya seorang ASN agar dapat bertindak lebih baik ya untuk mencapai targetnya. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok, yaitu bagaimana seorang ASN itu dalam suatu kelompok dapat bekerja sama berdasarkan pembagian peran, kewenangan, serta tanggung jawab agar tercapai kinerja organisasi yang diharapkannya. Keempat adalah akuntabilitas organisasi, yaitu adalah pertanggungjawaban individu atas jabatan yang diemban pada pejabat-pejabat yang lebih tinggi di dalam organisasi tersebut ya. Dan yang terakhir yang paling tinggi adalah akuntabilitas stakeholder, yaitu bagaimana suatu organisasi itu melakukan pertanggungjawabannya atas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat umum sebagai konsumen. Nah, jadi bagaimana sih sebetulnya mekanisme akuntabilitas itu? Jadi setiap organisasi itu sebetulnya memiliki sistem mekanisme akuntabilitasnya tersendiri gitu. Sehingga itu dapat ya membentuk perilaku individu yang unik dalam setiap organisasi. Ini contohnya adalah beberapa mekanisme akuntabilitas dalam sebuah organisasi ya. Seperti pertama adalah adanya sistem penilaian kinerja, kemudian kedua ada sistem akuntansi, kemudian ada sistem akreditasi, lalu yang terakhir ada sistem pengawasan. Contohnya ini pada dosen ini ada KP, kemudian ada BKD, dan seterusnya. Nah, untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik ya yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas itu haruslah mengandung dimensi-dimensi berikut ya. Yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum. Ini terkait dengan kepatuhan para ASN terhadap hukum yang diterapkannya. Contohnya apakah dia betul datang tepat waktu dan benar-benar datang saat jam kerja ya. Dia tidak menitip fingerprint. Kemudian apakah dia itu menegakkan hukum dengan benar ya, ataupun misalkan adanya markup dana pada korupsi. Kemudian yang kedua itu akuntabilitas proses. Jadi bagaimana prosedur yang digunakan itu dalam melaksanakan tugas itu cukup baik untuk dilaksanakan efisien. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas program ya. Jadi mungkin ada beberapa program dan apakah tujuannya itu yang dapat diterapkan dari program tersebut itu bisa tercapai dan apakah itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. Jadi kita wajib untuk mencari alternatif program di sini. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas kebijakan ya, dan ini terkait dengan tanggung-jawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD maupun masyarakat luas. Nah, mekanisme akuntabilitas tersebut dapat dicapai kalau kita memiliki instrumen yang kita gunakan untuk mengukur hasil dari satu kinerja ya, atau bisa kita sebut dengan alat akuntabilitas. Contohnya adalah pertama yaitu adalah adanya perencanaan strategis ya. Contohnya seperti RPJPD, kemudian ada RKP, kemudian ada kalau untuk dosen itu ada SKP, dan untuk SKPD dan sebagainya ya. Nah, yang kedua adanya kontrak kinerja ya, seperti adanya fakta integritas atau kontrak kerja. Dan yang terakhir adalah adanya laporan kinerja ya. Ini contohnya ada LAKIP, itu adalah berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu ya, dan kemudian ada evaluasi capaian kinerjanya, serta juga ada akuntabilitas keuangan. Nah, supaya lingkungan kerja kita bisa akuntabel, beberapa hal nih yang bisa kita maksimalkan terkait dengan yang kita miliki. Seperti pertama adalah adanya kepemimpinan yang baik, kemudian kedua transparansi yang bagus, kemudian integritas yang tinggi, kemudian tanggung jawab baik secara individu ya maupun institusi, kemudian penerapan keadilan yang betul-betul diterapkan, kemudian asas kepercayaan ditingkatkan, kemudian adanya keseimbangan ya sama lain pekerjaannya, kemudian adanya kejelasan ya terkait dengan apa visi misi kita, dan terakhir adalah konsistensi.
Nah, isu etika ini menjadi sangat vital ya dalam pelayanan publik, di mana penyelenggaraan pelayanannya ini merupakan banyak sekali celah yang bisa kita lihat ya dari pelayanan administrasi publik. Sayangnya di Indonesia ini etika pelayanan publik di Indonesia belum banyak diperhatikan gitu. Masih banyak terjadi praktik kecurangan ya, yang kerap kali terjadi di lingkungan pelayanan publik ini. Nah, menurut AKV ini terdapat 3 cabang utama ya dari kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam hal dan itu. Yang pertama adalah kecurangan tindak pidana korupsi, kemudian yang kedua adanya kecurangan dalam penggelapan aset, dan yang ketiga adalah kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, kalau kita lihat ya, sebetulnya ada 3 hal yang mendasari terjadinya praktik kecurangan ini, itu adalah adanya peluang. Kalau ada peluang, maka tentu saja banyak orang mengambil kesempatan itu gitu. Jadi adanya praktik kecurangan tersebut. Kemudian kedua, biasanya ada insentif atau tekanan ya, baik dari atasan maupun dari lingkungan sekitarnya itu untuk melakukan praktik kecurangan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan perilaku curang tersebut. Jadi ya mungkin karena kondisinya gitu, jadi dia membenarkan apa yang dilakukannya curangan tersebut. Nah, sebetulnya banyak sekali ya perilaku-perilaku yang tidak akuntabel ya, curangan dilakukan oleh para oknum-oknum dan maupun pemerintahan. Yang kerap kali terjadi itu pertama adanya penyuapan atau penyuapan ya, ini banyak sekali kasusnya di luar. Kemudian yang kedua adanya pengaruh dari baik dari atasan maupun dari lingkungan yang membuat mereka itu supaya berada di atas terus ya, di kursi atas. Kemudian yang ketiga adanya patronase. Yang keempat itu adanya nepotisme dan kronisme. Buruhnya itu dari lingkungannya tuh masuk ke dalam satu. Yang kelima adanya kecurangan dalam pemilu. Seringkali terjadi kalau di lingkungan kita ini terlihat sekali ya, bagaimana calon-calon beberapa atau kepala desa maupun apa itu melakukan praktek kecurangan dalam masalah pemilu ini. Kemudian yang keenam adalah adanya penggelapan ya, ada dana-dana yang di markup dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah adanya jatah tertentu agar satu pejabat itu menggolkan satu proyek misalkan seperti itu. Yang kedelapan itu adanya aliansi kotor ya, bagaimana tim tersebut bisa tetap bertahan ya, membutuhkan aliansi dari para orang-orang yang kotor disebut. Dan yang terakhir adalah kriminal yang organisir. Ini sangat menjadi isu yang berada di kalangan ASN yang banyak ya, sama bagaimana mafia-mafia politik itu bekerja di belakang layar. Ini sangat menjadi concern kita sebagai ASN pada perilaku yang tidak akuntabel. Nah, jadi konsekuensinya apa sih kalau kita melakukan kecurangan itu atau kita melakukan satu tindakan yang tidak akuntabel ya? Tentu pertama, kalau ketahuan itu pasti kita kehilangan kepercayaan ya, terutama kepercayaan publik ya. Kemudian kedua itu semakin tinggi maka reputasi kita atau institusi itu menjadi buruk sehingga bisa tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Kemudian kalau dia sangat berdampak sekali, kita harus melakukan tindakan indisipliner. Dan kalau lebih berat lagi, kita bisa melakukan pemutusan hubungan kerja, ataupun kalau sudah sangat berada di luar hukum, maka akan dilakukan hukuman perdata maupun pidana. Oke, jadi sampai sini dulu materi kita terkait dengan akuntabilitas. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat kepada teman-teman. Jangan lupa klik like, share, and subscribe, dan nyalakan bel notifikasi supaya nggak ketinggalan materi-materi seru lainnya seputar Latsar CPNS ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Merdeka!